Donald Gaskin mengatakan bahwa pembunuhan di jalan raya ia anggap sebagai rekreasi akhir pekan. Baru merupakan pembunuhan yang serius kalau ia membunuh kerabatnya sendiri. Donald Henry Gaskin Jr. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Pada tahun 1955, ketika Donald Gaskin masih di dalam penjara, ia digugat cerai oleh istrinya. Karena peristiwa itu, Donald Gaskin lalu melarikan diri dari penjara. Dengan sebuah mobil curian, Donald Gaskin bukannya pergi menemui istrinya yang menggugatnya cerai, ia malah pergi ke Florida. Di sana, ia bergabung dengan sebuah karnaval. Ia lalu berkenalan dengan seorang wanita dan menikah dengan wanita itu untuk yang kedua kalinya. Namun, pernikahan itu bertahan hanya 2 minggu. Ketika pernikahannya itu bubar, ia lalu bersekongkol dengan seorang wanita yang meminta bantuannya untuk membebaskan kakak dari wanita itu dari penjara. Yang belakangan diketahui bahwa ternyata itu adalah suami dari wanita tersebut. Dan karena perbuatannya tersebut, Donald Gaskin lalu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 9 bulan. Donald Gaskin juga dituduh melanggar batas negara dan menggunakan mobil curian. Ia lalu dipenjara di Penjara Federal Atlanta, Georgia. Pada tahun 1961, Donald Gaskin lalu bebas dan dia pulang ke kampung halamannya di Florence County, Carolina Selatan. Jika sebelumnya Donald Gaskin bekerja pada sebuah perkebunan tembakau, kali ini dia lalu bekerja di bagian pergudangan tembakau dan mengatur keluar masuk barang. Namun, aktivitas kriminalnya masih tetap berjalan. Selain bekerja secara paruh waktu di pergudangan tembakau tersebut, Donald Gaskin juga bekerja sebagai sopir angkutan umum yang melintasi kota-kota di Carolina Selatan. Kesempatan itu ia lalu gunakan untuk merampok dan mencuri di rumah-rumah warga di setiap kota yang ia lewati. Pada tahun 1962, Donald Gaskin lalu menikah untuk yang ketiga kalinya. Namun pernikahan ini justru berubah menjadi tuduhan pemerkosaan terhadap anak 12 tahun. Donald Gaskin lalu berhasil melarikan diri ke Carolina Utara. Di sana, ia pun berkenalan dengan seorang gadis berusia 17 tahun, lalu menikah dengan gadis ini. Peristiwa itu pun sama, berubah menjadi tuduhan pemerkosaan, dan karena perbuatannya itu, ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara di Columbia. Pada tahun 1968, Donald Gaskin lalu dibebaskan bersyarat. Donald Gaskin menceritakan mengenai dirinya, apa yang ia gambarkan sebagai perasaan yang diperparah dan mengganggu, yang mendorongnya melakukan aksi kriminal. Untuk sementara waktu, ia merasa tenang dari perasaan-perasaan itu. Namun pada tahun 1969, ketika Donald Gaskin mendapat tumpangan sebuah mobil seorang wanita. Ketika di dalam mobil itu, ia asik ngobrol dengan wanita tersebut. Lalu, Donald Gaskin mengajak berhubungan intim dengan wanita itu di dalam mobil. Karena permintaannya itu ditolak oleh wanita tersebut,
Donald Gaskin menjadi marah. Ia menganiaya wanita itu lalu membunuhnya dan menenggelamkan jenazahnya ke dalam rawa. Terhadap aksi brutalnya itu, ia gambarkan sebagai penglihatan ke dalam perasaan mengganggu. Donald Gaskin bukannya mencari cara untuk menghilangkan atau menekan perasaan-perasaan itu, namun ia justru mengasah keterampilan membunuhnya. Ia menganiaya korban-korbannya. Bahkan diceritakan ia sering memutilasi korban-korbannya dan membiarkan mereka hidup berhari-hari. Di depan para korban-korbannya itu, ia memakan potongan-potongan tubuh mereka. Bahkan memaksa korban-korbannya sendiri untuk mencicipi potongan-potongan tubuh mereka sendiri. Pada tahun 1975, Donald Gaskin setidaknya membunuh lebih dari 80 anak laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan Carolina Utara. Dan ia mengatakan bahwa pembunuhan di jalan raya ia anggap sebagai rekreasi akhir pekan. Baru merupakan pembunuhan yang serius kalau ia membunuh kerabatnya sendiri. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and